Perang gerilya di Indonesia yang memberikan dampak bagi dunia internasional akan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah serangan umum 1 Maret 1949 di bawah pimpinan Jenderal Sudirman. Beliau pernah bergerilya sejauh 1000 km selama 8 bulan di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bahkan dalam keadaan sakit, hingga harus ditandu dan digendong, ia tetap melaksanakan tugas sebagai pemimpin pasukan. Salah satu tempat yang dilewati oleh Pak Dirman adalah Desa Playen, Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, atas perintah Sultan ke-9, Pak Dirman singgah dan bermalam di sini. Ini pada tanggal 21 Desember 1948. Nah, satu hal yang konon ceritanya orang-orang tua, ini agak sulit untuk ditemukan. Dulu Belanda melihat rumah ini nggak nampak. Dan ada keyakinan dulu di depan yang sekarang saya taruh bendera, tiang bendera, itu adalah pohon nangka besar, dan kemudian sekarang yang pas belakang tulisan itu ada kambil gading. Dulu ada pohon kambil gading. Nah, pohon kambil gading itu turunan yang ketiga yang kemarin jungkar, jadi sambil dengan nomor itu pas sedone Sultan ke-9. Iya. Oh gitu ya. Sultan ke-9 sedo di Amerika waktu itu. Ya. Ini jungkar. Malam hari jam 12 malam itu jungkar. Ya. Sambil gitu. Alhamdulillahnya pohon nangka itu condong ke selatan ke rumah. Tetapi jungkarnya ke utara. Jadi rumah kita aman. Dulu pohon nangka itu masyarakat nggak ada yang berani ngambil. Nah, matang, ngeblok itu mungkin lagi karena beberapa kali dicoba bahasa Jawa ini bedudung. Oh, gitu. Pak Dirman nggak di sini tanpa pasukan. Jadi waktu itu hanya Pak Cokro Pranolo. Kalau saya nggak salah itu justru jenderal itu. Apa yang lega Pak Wiyogo, yang lega di itu kalau Pak Wiyogo itu mendiko sendiri ya Pak modern toh ya itu. Dan waktu itu yang jurusan yang menjadi kusir itu Pak Cokro Pranolo. Jadi karena waktu itu dogannya itu tidak ditarik kuda, ditarik orang. Iya. Memang saya nggak jadi ada 3 titik Playen ini yang nggak bisa diangkat di sini. Radio PC 2 Auri yang sekarang dipakai PK 11 Maret ya. Kemudian lapangan serbaguna yang sekarang jadi komplek pertokoan. Tuh. Setelah Pak Dirman pergi, ini saksi saya kata itu dulu rumah itu nggak kelihatan, setelah kelihatan Belanda masuk, ini nggak dicacain. Bisa dicacai apa maksudnya? Ya dipotong-potong ya. Dicat tapi nggak empan. Ini yang bekas tiang yang paling pojok ini. Ya hanya ini semacam itu. Tapi kemudian yang nyacak-nyacak itu pingsan, kemudian Belanda pada berhenti semua. Karena Belanda marah besar karena jaraknya hanya sekian, dianggap penghinaan gitu. Dianggap penghinaan. Dan sebenarnya kalau dari cerita beberapa tokoh sepuh Panggang, ada almarhum Pak Dalil itu Bapak Kartono Pelara, ya. Terus Pak D-nya Mas Segi Supriyanto. Sebenarnya Pak Dirman itu tidak akan lewat di sini sebenarnya dulu. Dia akan menghindari markas Belanda. Jadi sebenarnya sampai Wiyogo itu mau ke kanan, lurus ya. Mau ke kanan. Ini terpaksa atas perintah Sultan dari Grogol itu berjalan terus kemari. Dan waktu itu tidak ada satupun yang membantah. Banyak kan langsung masuk sasaran gitu. Langsung ke jantung. Rombongan Pak Dirman beristirahat di rumah Sastro Pratomo, seorang carik cantung yang mempunyai rumah di Desa Ngawu selama semalam. Sekarang menjadi Desa Playen. Selama Jenderal Sudirman singgah dan bermalam di rumah Sastro Pratomo, beliau sempat beristirahat. Sedangkan perabotan yang digunakan Pak Dirman di rumah ini adalah 4 buah kursi, 1 meja, 1 set tempat tidur, dan peralatan dapur, 1 cangkir, dan teko, 1 tempat sayur,
8 sendok, 3 garpu, 2 sendok kecil, dan 1 almari kecil untuk tempat menyimpan makanan. Keesokan harinya, perjalanan dilanjutkan dengan mengendarai dokar menuju Desa Kranon, Kecamatan Kepek. Di daerah ini sudah termasuk wilayah Wonosari Kota. Selanjutnya, dari Desa Kranon, rombongan Pak Dirman menuju Desa Karangrecek. Rombongan tiba di rumah Mangun Diharjo, Lurah Karangrecek.